Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah, marilah kembali kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam salah satu majelis yang mana di dalamnya akan dibacakan firman Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar di dalam syarah matni Abi Suja'. Ini adalah matan syarah dari matan Abu Suja', salah satu kitab dalam fikih Syafi'i, yang mana pada pembahasan kita yang lalu kita telah menjelaskan tentang dua kelompok manusia, la yughassalani wa la yusalla alaihima, yang tidak dimandikan, demikian pula tidak disolatkan. Yang pertama, yang kemarin apa? Asy-syahidu fi ma'rakatil kuffar. Yang pertama adalah orang yang meninggal mati syahid ketika berperang melawan orang kafir. Syahid kemarin telah kita jelaskan terbagi ke dalam dua. Yang pertama adalah syahid akhirat dan syahid dunia. Apa yang dimaksud dengan syahid akhirat, akhi? Masih ada yang ingat? Syahid akhirat adalah orang yang mendapatkan ganjaran pahala mati syahid, namun hukumnya di dunia dia tetap dimandikan dan tetap disolatkan. Contohnya disebutkan kemarin ya, seperti orang yang tenggelam ketika sedang enak berenang, datang ajalnya, qadarullah masya fa'al, tenggelam meninggal. Ini termasuk dalam orang mati syahid, namun syahidnya syahid akhirat, dijelaskan oleh ulama. Ya, seperti orang yang terbakar, au minal hadami, atau orang yang tertimpa bangunan. Ketika dia sedang duduk-duduk di rumahnya, ternyata datang gempa gitu ya. Setelah itu roboh bangunannya, terkena kepalanya, pecah, meninggal. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW termasuk mati syahid ya. Namun syahidnya adalah syahid akhirat ya. Kemudian juga orang yang meninggal karena dibegal. Contoh Bapak Ibu, dibegal orang. Bapak meninggal mempertahankan hartanya, mempertahankan dirinya, kemudian dibunuh. Ini namanya syahid akhirat ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa fi riwayah man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena ya di bawah, ini maksudnya
membela hartanya, diambil oleh orang, dibegal ya, meninggal dibunuh dia, maka dia dapat ganjaran mati syahid ya. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, yaitu as-siqtul ladzi lam yastahillah ya. Bayi yang lahir yang mana bayi itu tidak bernapas, tidak bersuara, meninggal dia. Ini akan kita bacakan rincian hukumnya dalam kitab Kifayatul Akhyar ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid darain. Berkata penulis, semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan beliau diberikan ganjaran di dunia dan di akhirat. Qala wa amma siqtu falahu halatani. Adapun bayi, asiktu itu artinya bayi yang dilahirkan oleh orang tuanya dari rahimnya, yang keluar itu ya, janin atau bayi, cabang bayi yang keluar itu namanya asiktu. Falahu, maka baginya halatani, ada dua kondisi, ada dua hal. Al-ula, yang pertama, an yastahilla. Yang pertama dia yastahil, ay yarfa'a sautahu bil bukai, yaitu ketika dia lahir itu yastahil, itu maksudnya adalah dia mengeluarkan suara, mengangkat suaranya bil bukai, dengan menangis. Ini kondisi anak yang lahir. Jadi anak yang seperti ini bagaimana? Nah, ini akan dijelaskan. Yang tidak dimandikan dan yang tidak disolatkan ini ada kondisinya nanti. Kalau anak yang lahir dari rahim orang tuanya, kemudian dia mengeluarkan suara dengan menangis, ini namanya yastahil, berarti dia yastahil ya. Aulam yastahillah, atau dia tidak mengeluarkan suara ya. Walakin, akan tetapi, syaribal labana, akan tapi dia walaupun tidak bersuara ya, ketika dia didekatkan dengan payudara ibunya, dia menyusu ya, dia meminum susu dari ibunya. Kan ada juga bayi ya Pak ya, ketika lahir memang tidak bersuara gitu ya, lam yastahillah, dia tidak mengeluarkan suara, enggak menangis gitu. Akan tetapi dia minum susu. Au nadhara, atau dia melihat walaupun tidak bersuara, melihat. Au taharraka, atau dia bergerak, harokatan kabiratan, dengan gerakan yang besar. Ini maksudnya di sini adalah gerakan tadullu alal hayah, yang menunjukkan bayi ini sempat hidup ketika dia lahir dari rahim ibunya. Summa mata, kemudian setelah itu dia wafat ya. Fa innahu, bagaimana hukumnya bayi yang seperti ini? Maka kata beliau, fa innahu yughassalu, maka kata Imam Taqiyuddin ya, penulis kitab ini, fa innahu yughassalu, maka sesungguhnya bayi yang seperti ini dimandikan. Wa yusalla alaihi, dan disolatkan atasnya. Artinya dia harus dimandikan Pak, bayi yang seperti ini, meskipun kecil ya, meskipun ya bayi prematur ya, namun kalau sempat lahir dia bersuara, atau kalau tidak bersuara dia bisa minum ya, atau bisa melirik ya, walaupun dengan lirikan yang sekilas, atau dia bergerak yang menunjukkan dia hidup. Kalau bayi yang lahir seperti ini, maka fa innahu yughassalu wa yusalla alaihi, maka sesungguhnya bayi yang seperti ini dimandikan dan disolatkan. Bila khilafin, tanpa ada khilaf ya, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ashabu syafi'iyah, inda sadatis syafi'iyah, menurut ulama-ulama syafi'iyah. Memang kita akan membahas sekarang kitab syafi'iyah ya, kitab fikih syafi'i, dan ini juga disepakati ya. Dalam mazhab yang lain ini ada kitab Fathul Alam, ini ada kitab ya Muqaranatul Madzahib, ini kitab tentang perbandingan mazhab. Jadi enggak hanya mazhab Syafi'i, ini 4 mazhab ya. Jadi ini juga ya disebutkan juga oleh penulisnya, ini juga kesepakatan seluruh mazhab ya, bahwasanya bayi yang lahir, yang bergerak, yang hidup, maka kalau dia meninggal wajib dimandikan dan wajib disolatkan. Jadi ulama semuanya sepakat itu.
ittifaqul ulama, ya, sepakat seluruh para ulama, nggak ada yang menyelisihinya. Kemudian kata beliau di sini, li'anna tayaqqanna hayatahu, karena kita meyakini akan hidupnya bayi ini. Yakin, ya, yakin kita bahwasanya bayi itu hidup. Maka kalau keadaan yang seperti itu, maka bayi itu ya dihukumi seperti meninggalnya orang dewasa. Harus dimandikan dan harus diapain? Ya, disolatkan, kemudian dikafani dan dikuburkan seperti orang dewasa. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis kata beliau, idzastahalla as-sabiyyu, apabila seorang sobi, ya, sobi ini bisa diartikan bayi, Pak, ya. Apabila seorang bayi lahir, dia keluar dari rahim orang tuanya, kemudian dia menangis, istahalla, mengeluarkan suara. Karena istahalla sudah kita tahu maknanya tadi apa, Pak? Yarfa'u sautahu bil buka, dia mengangkat suaranya dengan tangisan, ya. Jadi kata Nabi dalam hadis ini, idzastahalla as-sabiyyu, apabila seorang bayi lahir kemudian menangis dan setelah itu wafat, meninggal dia, wa warasa wa sulliya alaihi, bayi ini dia mewariskan dan diwariskan, kemudian dia disolatkan atasnya. Misalkan ibunya meninggal, ya, dia bayinya lahir, maka bayi yang lahir ini sebelum dia meninggal, dia sudah bisa menjadi ahli waris dari ibunya yang meninggal itu. Itu, Pak, ya. Dan dia ketika dia meninggal, dan dia bisa mewariskan juga. Seperti itu. Maka bayi yang seperti ini, ya, sulliya alaihi, ini disolatkan, dikafani, dikuburkan seperti, ya, orang pada umumnya. Rawahun Nasa'i, hadis ini kata beliau diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, wa sahahu Ibnu Hibban, ya, kemudian disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, wal Hakimu, dan Imam Ibnu Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Wa qala, dan berkata siapa dia? Al-Imam Al-Hakim, innahu, sesungguhnya dia, siapa dia? Hadis ini ala syartis syaikhain, ini berdasarkan syarat dua syekh, yaitu berdasarkan syarat Imam Bukhari Muslim. Jadi Imam Al-Hakim ini terkenal dengan kitabnya, Pak, nama kitabnya Al-Mustadraku, ya, Al-Mustadrak, ya, ala syaikhain, ya, atau ala sahihain, ya. Dia tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, namun syarat hadisnya memenuhi kriteria syarat hadis yang dimuat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Walakin akan tetapi, qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, ya, innahu dhaif, ya, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Di sini kita melihat, ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat, ya, antara penulis kitab ini Imam Abu Syuja' dan pensyarahnya Imam Taqiyuddin, ya, mengenai hadis ini. Beliau memegang apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim bahwasanya hadis ini sahih, dan juga Imam Ibnu Hibban. Kemudian diselisihi oleh Imam Nawawi. Ini boleh-boleh saja, Pak. Dalam sesama mazhab saja, di dalam mazhab Syafi'i terkadang terjadi silang pendapat, baik dalam masalah fikih juga dalam masalah tashih, pensahihan hadis. Maka sangat mengherankan sekali kita sekarang ada orang yang merendahkan ulama, ya, karena perbedaan pendapat dalam mentashih hadis. Kita ambil contoh Syekh Albani, ya, beliau diakui oleh ulama-ulama yang lain. Salah satu ulama yang sangat mengakui beliau itu adalah seorang mufti di Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman, ya, Pak, ya, di Yaman. Syekh Ali Al-Amrani, itu kalau orang pernah belajar di Yaman itu nggak ada yang asing lagi, ya, dengan beliau sudah meninggal rahimahullah. Beliau inilah yang mengatakan, ketika ditanya suila an Syekh Al-Albani, ketika beliau ditanya tentang Syekh Al-Albani rahimahullah taala, maka beliau menjawab, innahu imamun
fil hadis. Sesungguhnya Syekh Albani itu adalah imam, bukan sembarang Pak, imam. Ya, dan diakui. Kita tahu seorang ulama itu, di mana kita tahu seorang ulama itu ulama, Pak? Ketika ada ulama lain yang mengakui. Seperti itu. Maka kalau saya nggak bisa ngaku-ngaku ulama, ya. Siapa yang ngakui ulama gitu? Ya, iya kan, nggak bisa ngaku-ngaku ulama gitu kan. Sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku ulama gitu kan. Padahal nggak ada ulama internasional ya, bukan ulama kampung gitu kan, yang mengakui statusnya sebagai ulama. Kalau Syekh Albani banyak gitu. Nah, sekarang kan ada pula orang yang merendahkan ya, karena Syekh Albani katanya mendoifkan hadis ini dan itu gitu. Ya kan? Syekh Albani pernah mendoifkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya 2 hadis katanya. Padahal imam-imam sebelum Syekh Albani saja, Imam Daruqutni sampai 7 hadis ya yang didoifkan dalam Sahih Al-Bukhari gitu. Ini ijtihad ulama gitu. Nah, jadi tidak boleh kita merendahkan gitu ya. Apalagi kita ya belum mencapai level ulama gitu. Karena ulama itu tahu kita ulama karena diakui oleh ulama gitu ya. Ada ulama yang juga diakui oleh ulama dia sebagai seorang ulama gitu. Karena ini masalah biasa gitu. Ya. Ini di dalam mazhab Syafi'i saja terkadang mereka para ulama mazhab ya terkadang berbeda pendapat gitu. Tidak sedikit ya Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi berbeda pendapat. Ya, bahkan Imam Nawawi menentang pendapat mazhab ada juga. Kita ambil contoh ya, kalau orang belajar fikih Syafi'i paham lah itu ya. Dalam mazhab Syafi'i qaul mu'tamad dalam hukum sholat berjamaah kan sunnah muakkadah. Dalam pendapat qaul mu'tamad itu adalah pendapat yang dikokohkan. Apa kata Imam Nawawi? Tidak. Hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Artinya kalau suatu kampung nggak ada yang sholat berjamaah di satu kampung itu berdosa semuanya. Harus ada yang sholat beberapa orang sehingga menghilangkan atau menjatuhkan hukum wajibnya bagi seluruh kampung itu. Ini. Jadi ini biasa ya. Khilaf seperti itu adalah hal yang biasa. Ya. Maka tidak boleh seorang itu merendahkan ulama gitu Pak ya. Iya. 6. Apalagi dia merendahkan tanpa ada alasan. Ya, tanpa ada dalil gitu ya, keterangan, argumentasi yang jelas gitu. Naam, qala Ibnul Munzir, kemudian kata beliau telah berkata Imam Ibnul Munzir, innal ijma'a mun'aqidun 'ala sholati 'ala misli hadza. Ya. Kemudian Imam Ibnul Munzir mengatakan sesungguhnya telah terdapat ijma' mun'aqidun, sudah ditetapkan gitu ya. Sudah dikukuhkan 'ala sholati 'ala misli hadza. Bahwasanya bayi yang lahir seperti itu sudah terdapat ijma' ulama bahwasanya harus disolatkan. Jadi ijma' ini dalil Pak ya, sumber hukum dalam Islam. Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma'. Nah, kalau sudah berbicara tentang ijma', ini adalah hukum dalam Islam. Namun ijma' itu pun harus tahu kita benar-benar ijma' ya. Karena ada juga orang yang mengatakan suatu hal itu ijma', namun ternyata tidak ijma' gitu. Ya, harus ada referensi yang jelas gitu ya dari para ulama yang menjelaskan tentang ijma'nya suatu perkara. Ya. Wa ala taghsilihi, kemudian juga ulama sudah ijma' ya, kata Imam Ibnul Munzir. Karena Imam Ibnul Munzir ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kitab beliau Al-Ijma', judul kitabnya. Ya, ini bisa Bapak beli. Enggak tahu sudah diterjemahkan atau tidak ya. Ya, atau di-download itu ada di PDF ya, Pak ya. Iya, Bapak tahmil itu artinya download kitab ijma' itu ada. Karena di dalam kitabnya beliau ini menukilkan banyak ijma' para ulama gitu. Terutama dalam masalah fiqhiyah ya, dalam masalah fikih. Kemudian kata Imam Taqiyuddin, ya penulis buku Kifayatul Akhyar ini, beliau mengatakan wa fi da'wal ijma'i syai'un bin nisbati ila salati. Kemudian kata beliau di dalam klaim ijma', kalau
disandarkan kepada masalah mensolatkan bayi tersebut, ya kan? Kalau memandikan ini tidak dikomentari oleh beliau. Tapi kalau seandainya masalah solat, kalau ijma harus disolatkan, ini ada sesuatu gitu. Artinya beliau ada sedikit ketidaksetujuannya bahwasanya ada ijma tentang masalah kewajiban menyolatkan bayi tersebut seperti itu. Nah, ini di sini juga ada perbedaan pendapat sedikit di kalangan ulama mazhab, ya Pak ya. Antara Imam Ibnul Munzir pun terjadi perbedaan dengan penulis kitab ini, padahal sesama mazhab Syafi'iyah. Naam, seperti itu. Namun yang dikokohkan di dalam mazhab ini nanti adalah dia dimandikan dan disolatkan, ya. Sebagaimana itu adalah pendapatnya Imam An-Nawawi, dan ini juga ijma'nya para ulama. Kalau seandainya bayi tersebut hidup, bergerak ketika lahir, kemudian meninggal dia, ya. Nah, jadi dalam masalah ini kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayi tersebut tetap kita mandikan, tetap kita solatkan. Ya, ini yang pertama. Ya. Kondisi bayi yang lahir yang pertama. Kemudian yang kedua, al-halatu tsaniyatu, kondisi yang kedua, alla yatayaqqan hayatahu, alla yatayaqqana hayatahu, tidak yakin akan hidupnya bayi yang lahir itu. Nah, jadi bayi yang baru keluar dari rahim seorang wanita atau ibunya, ketika dia lahir, ini tidak yakin kita apakah dia hidup atau tidak, ya. Bi alla yastahilla, dia tidak mengeluarkan suara, tidak ada suara tangisannya, tidak ada suara yang lain gitu, ya. Wala yanduru, kemudian dia juga tidak melirik, ya, tidak melihat. Wala yamtassu, kemudian dia juga tidak menelan gitu, ya. Ketika dihadapkan dengan menghisap gitu, hisap, ya. Yamtas ini artinya menghisap. Kalau seandainya dihadapkan dengan nenek orang tuanya, maaf ya Pak ya, jadi bayinya diam kaku gitu. Nah, dia disodorkan dengan maaf ya Pak ya, dengan puting ibunya, enggak dihisapnya gitu, ya. Wanahwu, ya, dan yang semisalnya. Fayundaru, maka dalam kondisi ini harus kita perhatikan, kata beliau, ya, untuk memutuskan hukumnya apakah harus disolatkan atau tidak. Nanti itu kita lihat dulu qarinah yang lainnya, hal-hal yang lainnya. Kemudian kata beliau di sini, in arya an amaratil hayati kal ikhtilaji wa nahwihi fayundaru aidan. Kalau seandainya tidak ada tanda-tanda, arya ini artinya kan uryanan, itu artinya telanjang. Ini maksudnya di sini tidak ada, ya. Apabila tidak ada amaroh, ini tanda, ya. Tidak ada tanda-tanda hidup bayi itu, kali ikhtilaj, seperti ikhtilaj itirab, artinya seperti bayi itu bergerak gitu, ya, bergetar badannya dan yang semisalnya, fayundaru aidan, maka apakah dia tidak dimandikan, apakah dia tidak disolatkan, maka diperhatikan lagi yang seperti ini, ya. Kita harus melihat lagi yang seperti ini, hukumnya seperti itu, ya. Masih ada rinciannya gitu. Bagaimana rinciannya itu? Maka dikatakan di sini, ilam yablugh haddan yunfakhu fihi ruhu wa huwa arba'atu ashhurin fasaidan lam yusalla alaihi bila khilafin fir raudhah, ya. Apabila, ya, bayi yang lahir itu yang tidak ada tanda-tanda kehidupan tersebut, ketika dia lahir dan meninggal, dan ketika dia meninggal itu tidak bergerak, ya, tidak menghisap air susu ibunya, tidak melirik, ya, tidak adalah tanda-tanda kehidupan, maka dilihat, kata beliau,
illam yablugh haddan yunfakhu fihi ruhu, apabila usianya bayi yang lahir itu belum mencapai batasan ditiupkan ruh pada bayi itu. Kapan Pak ditiupkan ruh itu Pak? Kapan kita tahu? Wa huwa arba'atu ashhurin, yaitu 4 bulan fasoidan dan seterusnya, 4 bulan ke atas itu maksudnya. Ini berdasarkan hadis sahih ya, sebagaimana juga dalam hadis arba'in juga beliau Imam Syafi'i, Imam Nawawi juga membawakan hadis ini, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Ya, bahwasanya ya kan dalam penciptaan manusia itu ada fase-fasenya. Pertama diciptakan manusia itu dalam bentuk segumpal setetes mani ya kan, 40 hari, kemudian 40 hari sebelumnya menjadi apa? Setetes daging gitu, apa, segumpal daging gitu kan ya, kemudian dan seterusnya 40 kali 3 gitu ya, 40 hari kali 3 itu ada dijelaskan dalam hadis itu secara rinci, yaitu disimpulkan manusia itu ditiupkan ruhnya ketika bayi itu adalah ketika dia berusia berapa hari? Berapa Pak? 4 bulan ya. Jadi bayi itu ditiupkan rohnya itu ketika berusia berapa? Iya, 4 bulan. Ya. Jadi kalau bayi itu kata beliau, ya harus diperhatikan ya. Ya jangan banyak menghayal Pak ya. Jadi dicatat gitu ya. Diperhatikan, dicatat, ini ilmu Pak ya. Ya, ya, tolong ya Pak ya, dicatat ini. Ini penting ya, rincian seperti ini penting ya. Jadi ya, kalau bayi itu lahir, yang pertama Pak, mengenai bayi yang lahir hukumnya ya, bayi yang lahir meninggal itu ya kan, kita simpulkan dari awal kalau bayinya itu hidup seperti bergerak ya kan, bersuara ya kan. Nah, kalau seandainya dia lahir hidup dulu, kemudian setelah itu meninggal, maka bagaimana hukumnya nih? Disolatkan ya, seperti biasa ya. Ya, kalau bayinya itu meninggal lahir kemudian meninggal, sebelum meninggal tidak ada tanda-tanda kehidupan, bagaimana hukumnya? Maka dilihat, dirinci, ini ada perinciannya. Kalau seandainya bayinya tersebut ketika lahir tersebut ya kurang dari 4 bulan ya sebelum ditiupkan ruh padanya, maka dalam kondisi seperti itu dia tidak disolatkan. Tidak diapain Pak? Ya, tidak disolatkan ya, bila khilafin fi raudhah, tidak ada khilaf ya di antara ulama Syafi'iyah sebagaimana dalam kitab Ar-Raudhah, Raudhatul Talibin ya, kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala gitu. Nah, ini perinciannya Pak ya. Jadi kalau seandainya ada bayi ya kan lahir langsung meninggal, dia sebelum meninggal tidak ada tanda-tanda kehidupan dan usianya itu belum 4 bulan, itu adalah usia ditiupkannya roh kepada bayi. Bagaimana hukumnya? Tidak disolatkan. Wala yughassalu 'alal madhhabiyah, dan tidak dimandikan menurut mazhab gitu. Kalau menurut Imam Nawawi nanti dimandikan. Ada juga di sini perbedaan pendapat, tapi nggak apa-apa ya, ini masalah furu' ya. Masalah furu' ini memang terjadi khilafiyah di antara para ulama gitu ya. Iya. 6. Li'annal ghusla akhaffu minas salati, karena ya mandi ini lebih ringan daripada salat ya. Salat saja tidak berarti mandi jauh lebih tidak gitu kan. Ya. Salat saja tidak ya, bagaimana mandi gitu kan. Naam, seperti itu. Walihada, oleh karena ini ya, yughassalu dhimmiyu wala yusalla alaihi ya, maka oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i kalau ada orang kafir zimmi ya, orang kafir zimmi itu adalah orang kafir yang tidak memerangi orang Islam dan dia hidup di bawah aturan ya umat Islam. Nah, maka kalau orang kafir seperti ini ya, ini dimandikan dia. Ya, kalau tidak dimandikan nanti akan membawakan bau-bau busuk, Bapak ya.
akan tetapi tidak disolatkan. Jadi dimandikan, dibungkus, sudah ya, dikuburkan gitu tanpa disolatkan ya. Kemudian kalau seandainya kata beliau wa in balagha arba'ata ashhurin, kalau seandainya bayi yang lahir tersebut ya, ketika dia lahir usianya mencapai 4 bulan, artinya sudah ditiupkan roh padanya. Jadi bagaimana hukumnya, Pak? Hukumnya kata beliau faqaulani, maka ada 2 qaul, ada 2 pendapat Imam Syafi'i. Ya. Iya, Pak ya, karena memang Imam Syafi'i memang banyak juga pendapat beliau. Terkadang ada istilah dalam mazhab Syafi'i itu ada qaulul qadim. Ya, pendapat beliau ketika di Baghdad. Itu namanya apa, Pak? Al-qaulul qadim. Kemudian ketika beliau hijrah ke Mesir namanya Al-qaulul jadid, ya, pendapat yang baru. Nah, jadi kalau seandainya bayi yang lahir itu ternyata dia sudah berusia 4 bulan, artinya sudah ditiupkan roh padanya, maka ada 2 pendapat dalam mazhab ya. Al-azharu, yang lebih tampak, ini artinya yang lebih kuat gitu, annahu aidan la yusalla alaihi. Kalau seandainya usianya itu adalah 4 bulan, maka dia juga tidak disolatkan. Walakin, akan tetapi yughassalu alal madhabi, akan tetapi dia dimandikan. Ini menurut mazhab. Iya, Pak ya? Jadi kalau seandainya bayi yang lahir itu tidak ada keadaannya bergerak, tidak ada tanda-tanda kehidupan, kemudian usianya adalah 4 bulan ya, maka dia tetap tidak disolatkan, namun dimandikan hari ya. Dia tidak disolatkan namun dimandikan ya. Ini kalau dia itu ketika lahir ya tidak bergerak gitu, Pak ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan gitu. Wa amma izahtalajja, dan apabila bayi yang lahir itu bergerak, dia sempat bergerak ya, au taharraka, atau sama, ikhtalajja dengan taharraka hampir sama ya, bergetar. Kok ikhtalajja itu arti bergetar, taharraka bergerak. Nah, kalau bayi yang usianya 4 bulan itu yang lahir itu, Pak, namun sebelum meninggal ternyata bergetar badannya, fa yusalla alaihi alal azhar wa yughassalu alal madhhabi, kemudian dia disolatkan. Ini menurut pendapat yang kuat ya, dan menurut mazhab dia juga dimandikan ya. Karena nggak mungkin sesuatu itu disolatkan tanpa dimandikan gitu. Ayo, Pak ya. Kalau mayit yang akan disolatkan itu pasti yang sudah dimandikan gitu. Ya, kalau nggak dimandikan jangan ya. Berarti itu nggak disolatkan gitu. Itu kaidah, Pak. Ya, karena kaidah dalam mazhab adalah fa innal ghusla akhaf minas shalah ya. Karena mandi itu lebih ringan hukumnya daripada solat. Berarti setiap mandi yang bayi yang disolatkan itu pasti dimandikan, namun tidak setiap bayi yang bayi pula ya. Setiap mayat yang disolatkan itu pasti dimandikan, namun tidak setiap mayat yang dimandikan disolatkan. Ya. Mayat yang dimandikan dan tidak disolatkan, mayat seperti apa, Bang? Ya, yang sudah kita bahas tadi, bayi apa? Nggak hanya bayi, ada rinciannya. Bayi bayi yang keluar dari rahim orang tuanya, kemudian sebelum meninggal tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan usianya 4 bulan. Kalau yang sebelum 4 bulan itu tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Kalau ini dimandikan tapi tidak disolatkan. Umurnya 4 bulan tapi sebelum dia meninggal itu nggak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, ini ya perinciannya dalam mazhab ya. 6. Kemudian kata beliau ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'lam anna ma lam tadhhar fihi khilqatu adamiyyin yakfi fihi muwaratu kaifa kana
wa ba'da zuhuri khilqatil adami hukmu takfini hukmul ghusli wallahu a'lam. Kemudian kata beliau di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah apabila bayi yang lahir itu lam tazhar fihi khilqatu adamiyin. Jadi kalau seandainya ada bayi yang lahir Bapak Ibu kemudian meninggal, dan sebelum meninggal bentuk bayi ini tidak menggambarkan anggota tubuh manusia, anak Adam. Artinya dia hanya berbentuk embrio ya, atau hanya berbentuk gumpalan darah seperti orang yang keguguran, yang hasil kurek dan lain sebagainya, kan belum ada organnya, belum sempurna ya, belum seperti organnya manusia. Maka yang seperti ini yakfi fihi al-muwaratu artinya cukup dikubur saja ya. Ya dibungkus saja tanpa dikafani ya, yang penting tidak nanti dimakan oleh binatang buas. Ya yang seperti itu. Maka tidak disolatkan, tidak pula dimandikan, ya diusahakan saja dimasukkan ke tongkek, namun dikubur ya. Dimasukkan dulu ke asoy atau ke tempat-tempat atau ke ya bebas lah gitu ya. Nah, ini kalau bayi yang lahir itu masih dalam bentuk yang belum menyerupai manusia, artinya organ tubuhnya belum sempurna. Kaifa kana, bagaimanapun bentuknya, itu arti kaifa kana ya. Wa ba'da zuhuri khilqatil adamiyah, namun setelah bayi yang lahir itu Pak, namun dia membentuk ya, membentuk rupa anak Adam, ya, rupa manusia, maka hukmut takfini hukmul ghusli wallahu alam. Maka hukumnya adalah ya seperti hukum manusia biasanya, seperti rincian yang di atas, ya kan? Dia dikafani, kemudian dia dimandikan, tergantung bagaimana usia dia lahir, hidup atau tidaknya sebelum dia meninggal. Ini seperti yang telah kita jelaskan tadi. Ini Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Abu Suja melanjutkan, qala, beliau mengatakan, wa yughassalul mayyitu witran wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun wa fi akhirih syai'un yasirun minal kafuri. Dan bayi dan mayit ya, jenazah yang dimandikan itu witron, dimandikan dengan hitungan yang ganjil ya, satu paling sedikit satu kali siram sudah cukup, itu yang wajibnya. Kalau yang 3, 5, 7 dan seterusnya itu sunnah. Jadi sebenarnya apa ya, kalau sudah sekali siram aja jenazah itu menurut para ulama yang berdasarkan hadis lah tentu ya, maka ini sudah memenuhi kriteria wajibnya. Namun nanti cara-cara yang lainnya sebelah kanan dulu diwudukkan dulu, ini masuk kepada sunnahnya, karena memandikan jenazah itu ada yang rukun ya, ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Nah, kalau yang termasuk rukunnya itu ya, memandikan 1 kali saja sudah, itu yang wajibnya. Misalkan di daerah yang payah air, misalnya supaya lagi kekeringan, kemarau panjang, untuk minum saja susah gitu ya, air cuma tersedia sedikit ya kan, maka boleh sekali saja, sudah mencukupi yang wajibnya. Nah, kemudian kata beliau di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimandikan mayit itu dengan bilangan yang ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi, dan pada siraman yang pertama ya, pada awal memandikan jenazah itu dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Ya Bang ya, seperti kemarin ya Bang ya. Ya. Jadi kita siram yang pertama dengan air yang dicampur dengan bidara, supaya apa Pak? Karena bidara itu di zaman Nabi pewangi. Kalau zaman sekarang sesuai konteks ya. Ya, sesuai dengan konteksnya boleh kita ganti dengan sabun gitu, karena tujuannya adalah untuk menghilangkan bau. Mungkin mayit ini sudah lama mungkin ya, baru ditemukan kecelakaan, baru ditemukan oleh keluarganya, sudah bernanah-nanah gitu. Nah, ini boleh dengan menggunakan pewangi dulu ya Pak ya.
Jadi disiram dengan air yang wangi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan sesuatu yang sedikit dari kafur, ya, yakni kafur barus, boleh. Di siraman yang terakhir. Ya, kita siram mayat itu atau jenazah itu dengan air yang telah dicampur dengan kafur, ya, dengan kapur barus. Jadi kapur itu dari bahasa Arab. Ternyata itu Pak ya. Waqad marra dzikru aqallil ghusli, dan sudah berlalu penyebutan tentang minimalnya kita menyiramkan air itu. Ini sudah kita bahas ya Pak ya. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas paling minimal adalah sekali Pak ya. 6. Ini dalam kondisi darurat ini Pak ya. Tentu kita ingin yang sunnah ya. Zaman sekarang Pak terkadang kita aneh zaman sekarang Pak ya. Orang meninggalkan sesuatu karena tahu itu sunnah. Itu apa hukumnya sunnah ya? Udahlah enggak ya. Kalau zaman dulu enggak. Apa hukumnya itu sunnah? Itu dilakukannya karena dia ingin pahala. Karena sunnah menurut ulama fikih apa Pak? Yusabu fa'iluhu. Orang yang melakukannya dapat pahala. Ya, yang meninggalkannya memang tidak berdosa namun dia rugi enggak dapat pahala gitu. Karena pahala inilah nanti kelak di akhirat yang akan memberatkan timbangan kita, karena setiap kita kan akan ditimbang kelak Pak. Ada timbangan yang luar biasa di Allah, kita nggak tahu bagaimana bentuknya ya kan. Setiap manusia itu akan Allah timbang, ya kan. Faman sakulat mawazinuhu, kalau seandainya ya kan berat timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang Allah ridhoi. Fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi di surga di akhirat. Namun sebaliknya, faman khaffat mawazinuhu, ya kan, barang siapa yang ringan, malas beramal di dunia ya, yang sunat-sunat nggak mau misalkan. Naam. Ya, maka dikhawatirkan nanti kelak dia merugi. Orang dahulu kalau tahu itu sunnah dikerjakan. Gitu ya. Naam. Namun harus tahu dulu itu sunnah, ya Pak ya. Nah, namun jangan menyunahkan yang enggak sunnah, ini kan. Nah, ini masalahnya. Karena ada kriteria suatu amalan itu dikatakan sunnah, ya. Yang pertama, tahu Pak, satu amalan itu dikatakan sunnah kalau memenuhi 5 kriteria. Yang pertama apa nih? Dilihat dari kalau amalan itu ya terkait dengan jenis, maka jenisnya harus ada keterangannya dari Nabi. Contoh sunnahnya berkorban dengan apa Pak? Ya Pak, dengan bahimatul an'am. Apa saja yang termasuk hewan ternak yang disyariatkan dalam agama kita? Kambing, onta, sapi, kerbau. Ini tiba-tiba ada orang, enggak Pak Ustadz, saya mau berkorban dengan ayam. Diterima enggak? Enggak diterima itu. Karena itu sunnah berkaitan dengan jenis ibadah. Yang kedua tempat. Nah, jadi kalau ada amalan yang berkaitan dengan tempat, tempatnya itu harus ada dalilnya. Ketentuan itu sunnah. Contoh naik haji. Sunnahnya di mana Pak? Ketentuannya di mana? Di Baitullah, di Ka'bah, di Mekah. Nah, sekarang dia enggak, saya ke Kerinci udahlah, udah naik haji lah di situ. Ya. Nah, ini tempatnya, ya kan? Tempatnya nggak benar, ya kan? Yang ketiga sebab. Jadi ada amalan itu yang terkait dengan sebab. Contoh orang ke masjid sebelum duduk dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Karena Nabi yang mengatakan, ya kata Nabi, iza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis. Ya iza, apabila dakhala telah masuk ahadukumul masjid, salah seorang di antara kalian ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk ya, hatta yusalli raka'ataini, sampai dia salat 2 rakaat. Itu namanya salat tahiyatul masjid. Tiba-tiba sebelum masuk rumah dia salat 2 rakaat. Apa ini Pak? Sebab saya masuk rumah, ini tahiyatul bait ya. Salat tahiyatul rumah katanya. Nah, ini enggak sunnah ini. Ya Pak ya? Bid'ah namanya. Ya Pak ya? Iya. Ini yang terkait dengan apa Pak? Ya, dengan
Ya, dengan sebab. Kemudian yang terkait dengan bilangan. Ya, sholat subuh berapa rakaat bilangannya, Pak? Dua kan, ya, ini dipantaknya 10 rakaat kan baik. Ya, adalah kan baik ya. Tidak setiap yang baik itu baik menurut Allah gitu. Ya kan? Orang barat itu baik, Pak. Ya, berzina itu baik menurut dia. Jadi baik itu ada standarnya. Ada barometernya gitu ya. Wallahu taala alam. Sudah masuk waktu lagi? Iya, karena sudah masuk waktu ya kita cukupkan di sini dulu. Nanti sedikit akan kita lanjutkan setelah Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita dari membaca dan menjelaskan kitab Kifayatul Akhyar berkenaan dengan masalah fikih jenazah. Kemudian qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mayit itu yang wajibnya dimandikan 1 kali. 6. Pada basuhan yang pertama, ya, pada siram yang pertama itu dianjurkan dengan sesuatu yang bisa menghilangkan darah-darah, kalau ada darah-darah pada mayit, ya, sehingga menghilangkan bau-bau yang melekat pada tubuh sang mayit. Kemudian yang terakhir disunahkan untuk membasuhnya dengan sesuatu yang tercampuri oleh kafur. Dalilnya ada ya Pak ya? Sahih. Kemudian wa amma akmaluhu fa umurun katsiratun. Adapun kesempurnaannya, adapun bentuk yang paling sempurna di dalam memandikan jenazah atau mayit tersebut, maka ada beberapa hal yang banyak dalam masalah ini. Sunnah-sunnah yang terkait dengan masalah memandikan jenazah. Minha ma dzakarahu syekhu, di antaranya apa yang telah dijelaskan oleh penulis Syekh Abu Suja', ya. Fayughassalu ba'da tawdi'atihi ra'suhu, maka dibasuh kepalanya dulu, ya. Yes. Setelah diwudukkan. Jadi gini Pak ya. Jadi setelah mayit itu kan dulunya kita hilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada mayit. Kemudian kita angkat mayit itu Pak ya, dengan ditekan secara lembut, dengan tekanan yang tidak keras, ya. Kemudian kita cebokkan dia kalau ada yang keluar melalui dubur maupun kubul mayit tersebut. Setelah itu semua kita bersihkan, nggak ada aturan tertentu ya, mau di depan mau belakang ya. Namun mayit tidak boleh, nanti dijelaskan, tidak boleh ditelungkupkan. Ini nggak boleh Pak. Ini sepakatan para ulama. Harus dalam posisi menelantang. Ya. Tahu Pak posisi menantang Pak ya? Ya, mukanya di depan gitu. Nggak boleh mukanya ditelungkupkan. Nggak boleh itu ya. Nah, jadi ketika kita ini ada mayit, ya Pak ya, kita angkat kepalanya, ya. Nah, namun tetap harus menutup auratnya gitu Pak. Kecuali mayitnya itu adalah istri kita. Menurut pendapat jumhur ulama, boleh seorang suami melihat aurat istrinya kalau istrinya ya meninggal dan dia qadarullah yang memandikan jenazah istrinya. Jadi ketika sudah semua, dari mana awalnya kita membasuh? Dari kepalanya. Kalau bisa disisir juga Pak ya.
disisir. Kalau perempuan, kalau rambutnya panjang, dikepang 3. Ini dijelaskan nanti. Bagaimana kepangnya? Yang pertama, ya kan, kornaiha, ini korn, ya, tanduk. Di sini maksudnya ya. Di sini 2, arah ubun di sini 1. Kemudian diletakkan ke belakang. Nah, itu baik dikepang atau dijalin. Ya Pak ya, dijalin 3. Kalau perempuan gitu. Nah. Kemudian kita lanjutkan, kita baca ya. Summa lihyatahu, ya. Summa lihyatuhu, kemudian jenggotnya. Fayughassalu ba'da tawdiatihi, dibasuh setelah diwudukkan kepalanya dulu ya Pak ya. Kemudian jenggotnya, kalau dia mayit laki-laki, jenazah laki, perempuan gimana pula ya, nggak ada jenggot ya. Ini menunjukkan apa? Sudah biasa jenggot itu Pak ya. Ini dalam mazhab Syafi'i malahnya. Ya, maka di dalam mazhab Syafi'i ya, hukum jenggot itu memotong jenggot ya Pak ya. Mayoritas berpendapat, ini sudah pernah kami bahas ya Pak ya, ketika membahas tentang fikih al-muyassar, tentang sunanul fitrah, hukum memotong jenggot. Mayoritas ulama mengatakan haram. Bahkan ada ulama yang menukilkan ijma' Pak. Ijma' haramnya memotong jenggot, bukan saya Pak ya. Ijma' dalil ini. Dalil yang ketiga setelah akuan sunnah. Siapa di antara ulama yang menukil ijma'nya Pak? Siapa Bang? Imam Ibnu Hazm. Di mana? Dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Jadi Imam Ibnu Hazm ada kitab namanya Maratibul Ijma', tingkatan-tingkatan ijma'. Ada ijma' dalam masalah akidah ya. Ada ijma' dalam masalah fikih, ya kan? Dalam masalah ibadah, dalam masalah sholat, banyak ijma', dan diantaranya adalah masalah jenggot. Jadi ulama sepakat apa ya? Mencukur habis ini Pak ya. Mencukur habis jenggot ya. Gak ada disisa, gak dikit, gak ada lagi Pak ya. Namanya tahliq ya. Ini haram. Ya. Tapi kalau menyisakan, mengambilnya saja, ini khilaf ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kalau memendekkannya ini khilaf. Ya, namun yang paling kuatnya tetap haram juga. Ya, kenapa Pak ya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan, ya, memerintahkan untuk wafirul liha, kata Nabi, biarkan jenggot. Nabi mensuka biar masa kita potong, maka hukum asal larangan Nabi itu adalah haram. Kecuali ada qarinah yang menunjukkan memalingkan dari hukum asal, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Namun kalau menghabiskan itu sudah ijma' ya. Kalau menghabiskan betul ya, kalau nggak tumbuh gimana? Kalau nggak tumbuh kan nggak ada pula kita ini ya kewajiban untuk ininya. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i juga ya baik-baik, kalau seandainya mayatnya itu adalah laki-laki, ada jenggotnya, maka jenggotnya juga harus dicuci, harus kena jenggotnya gitu. Ya, disikat juga kalau tebal juga disikat ya. Ya, dirapikan seperti waktu hidup ya. Bisidrin, nah, dengan bidara, dengan air yang sudah dicampur daun bidara. Wa khotamiyin, dengan khotamin ya. Ini adalah sejenis bunga ya. Iya Pak ya. Iya, bunga. Dan ini adalah kias ini ya. Ini tidak ada dalil bunga, yang ada dalil secara nas itu adalah sidir. Namun dia dikiaskan kepada sesuatu yang berbau wangi. Ya, dengan kalau zaman sekarang dengan sabun, ya kan. Nah, jadi bunga itu sebenarnya dalam mazhab, ya, di dalam fikihnya bunga itu bukan untuk kuburan ya, tapi untuk memandikan mayit. Ini kan terkadang salah kaprah. Ini orang yang meninggal dikasih bunga pula kubur, untuk apa fungsinya kan itu? Nah, mungkin lah untuk mewangikan kuburannya kan gitu. Ini nggak ada apa ya? Ini khilaful madhab ini ya. Ini menyelisih madhab. 6. Wa nahwihima, dan yang selain dari keduanya boleh dengan sabun ya kan. 6. Kemudian wa yughassilu asyiq al-aymanu, asyiqul aymanu ya. Kemudian dibasuh tubuh, disunahkan membasuh tubuh bagian kanan dahulu Pak. Jadi setelah kepala jenggotnya ya, kemudian disiram bagian kanan.
Ya, kemudian supaya rata dia di apa namanya, mayatnya dimiringkan ya. Kemudian sebelah punggungnya supaya kena juga gitu. Kalau ingin bagian kanannya bagian ke kiri dia miringnya, kalau bagian kiri ke kanan dimiringkan gitu. Jadi kalau diperhatikan bisa aja Pak ya. Gampang itu Pak. Jadi nggak sulit-sulit ya. Mengurus jenazah itu gampang ya. Tidak sulit. Ya. Summal aisar, kemudian yang bagian kiri salasan sebanyak tiga kali. Lima rawal Bukhari, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Ummi Atiyata, dari Ummu Atiyah. Jadi Ummu Atiyah ini Bapak Ibu, ini adalah sahabiah ya. Yang memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memandikan ketika ada perempuan yang meninggal. Biasanya Nabi tunjuk, karena dia yang paling paham fikih memandikan jenazah. Beliau sering ditunjuk oleh Nabi ya. Ya bukan dukun beranak ya Pak. Orang yang paham ini, orang yang paham fikih itu yang ditunjuk Pak. Dia harus belajar dulu. Ini enggak, dia modalnya hanya pengalaman ya. Jadi dukun beranak pula gitu. Bukan itu ya Pak ya. Nah, yang ditunjuk itu adalah orang yang sudah belajar. Dia belajar dengan Nabi, Ummu Atiyah ini. Ya, ya kan dia muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiah ini. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu banatahu. Nabi suatu ketika mendatangi kami dan kami sedang memandikan jenazah anak perempuannya. Jadi kalau kita lihat konteks apa nama itu, redaksi hadis ini panjangnya adalah yang meninggal ketika itu anak perempuan Nabi yang bernama Zainab ya, radhiyallahu anha ya. Jadi Nabi berkata kepada Ummu Atiyah ini, ighsilnaha salasan ya, mandikanlah sebanyak 3 kali. Maksudnya minim apa nama itu, 3 kali, bukan 3 kali mandi, maksudnya 3 kali siraman itu ya. Nah, kalau sudah dimandikan nanti dimandikan lagi, ini nggak ada apa ya. Ya ini tidak ada tuntunannya kan gitu ya, alias bid'ah ya Pak ya. Igsilnaha salasan, mandikanlah dengan 3 kali ya, 3 kali siraman. Au khamsan, atau 5 kali, ini jumlah yang ganjil ya. Au aksar, atau lebih dari itu, boleh 7, 9. Min zalika, dari menyiram itu, in ra'aitunna dzalika, kalau seandainya engkau lihat membutuhkan untuk dimandikan lebih dari 5 ya. Namun di sini minimal 1 kali, sunnahnya yang ganjil. 3 enggak cukup, 3 mungkin mayitnya sudah lama ya kan, tambah lagi 2, 5, tambah lagi 2, 7, tambah lagi 2, 9, dan seterusnya gitu. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Waja'alna fil akhirati, dan pada siraman yang terakhir jadikanlah kafuran, air yang dicampur dengan kafur. Au syai'an min kafurin, atau air yang sedikit dicampur dengan kafur. Wabda'na bimayaminiha, mulailah membasuh ya bagian kanannya dari tubuh sang mayit. Wa mawadhi'il wudu'i, dan bagian-bagian tempat wudu, anggota wudu itu, minha, darinya. Qalat, kemudian Ummu Atiyah berkata, fadaffarna sya'raha salasata aslasin, kemudian kami ya menjalin, mengkepang lah ya, bahasa kita ya, menjalin, mengkepang ya, rambutnya menjadi 3 bagian ya, 3. Kornaiha, yang pertama ada dalam bentuk tanduk, itu kornun itu tanduk ya, artinya di bagian ini ya, di bagian yang menyerupai tanduk ini 1, 2 di sini. Wa nasiyatiha, kemudian dari apa namanya itu, dari ubun-ubunnya, jadi 3 ya. Dan di sini adalah
fi riwayatil Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa alqainaha khalfa, kemudian setelah itu jalinan tersebut, kepang tersebut diletakkan di belakang. Ditaruh di belakang. Wa yustahabbu tasrihu lihyatihi wa ra'sihi in kana alaihi masya'run bimustin wasi'inil asnan. Kemudian disunahkan juga menyisir jenggot. Nah, ini disisir seperti kita jelaskan tadi. Dan rambutnya, kalau seandainya kepalanya ada rambut, kalau botak gimana pula apa ya? Bimustin, dengan sisir wasil asnana, dengan sisir yang geriginya itu atau gigi-giginya itu lapang, Pak. Jangan yang jarang ya. Jangan yang ini akan menyakiti kita aja, yang hidup sakit ya, Pak ya. Agak berjarak gitu sehingga tidak menyakiti mayit. Nah, itu sunnahnya. Pak ya. Jadi lihat Pak, kalau wanita Pak atau laki-laki yang rambutnya ini sediakan juga ini Pak, sikat. Ya, sediakan sikat Pak. Itu sunnahnya, sisir ya. Bukan sikat Pak ya. Kalau bahasa Minang itu sikat ya, sike gitu. Ya, kalau bahasa Jambinya sisir. Kalau bahasa Minang ya, ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Minang kan sike. Ya. Ya, kalau diterjemahkan jadi sikat ya. Pusing pula kawan yang disengeti, masa pakai sikat ya. Jadi sisir itu bahasa Minangnya Pak, saya kebawa bahasa Minang ya. Itu sike ya. Nah, Pak, iya, itu. Kemudian wa yakunu birifqin, menyisirnya itu pandanya dengan cara yang lembut, dengan rifqun, dengan lembut. La'alla yantatifa, sehingga rambutnya tersebut tidak kalau kencang-kencang ini tanggal rambutnya Pak ya. Apa nama istilah kita itu? Rontok. Nah, sehingga rambutnya tidak rontok ya. Fa in tatafa syai'un raddahu ruddahu ya ba'da wusrihi ilaih. Kalau seandainya ada rambutnya yang rontok, maka dikembalikan. Artinya rambutnya itu tetap dimasukkan ke kafannya gitu, kepadanya ya. Wa wada'ahu ma'hu fil kafani, kemudian rambut yang terjatuh atau yang rontok tersebut diletakkan bersamanya dengan kapan di dalam kafannya, dalam kain kafannya, ikraman li ajlil ayah. Ini bentuk penghormatan, bentuk pemuliaan terhadap mayit tersebut berdasarkan ayat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil birri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi Allah mengatakan, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Jadi manusia ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang sudah membawa mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah berikan rezeki kepada mereka berupa hal-hal yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna, dan kami telah mendahulukan, mengutamakan mereka dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan ya kan, dengan beberapa keutamaan gitu. Baik, ini. Jadi ini salah satu ya pendapat ya, bahwasanya kalau seandainya rambut mayit tersebut rontok ketika kita sisir, maka rambutnya itu jangan dibuang begitu saja. Bentuk pemberian kepadanya adalah rambutnya dikembalikan dan dimasukkan ke kafannya bersama mayit tersebut, dikuburkan gitu. Kadza jazama bi Rafi'i wan Nawawi. Inilah yang ditegaskan pendapat oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Wa anil Qadhi Husain, adapun menurut Imam Al-Qadhi Husain ya, annahu la yarudhu. Kalau Imam Qadhi Husain tidak usah ya, tidak perlu untuk di yang rontok itu tidak perlu untuk dimasukkan ke kafannya katanya. Namun dalam riwayat yang lain wa anhu dan darinya pula ada riwayat dari beliau annahu yarudhu ilaih, bahwasanya ya
beliau ini berpendapat ya kan, rambut yang jatuh tersebut dikembalikan ke mayit itu. Jadi ada dua pendapat yang berbeda gitu dari orang yang sama ya. Ini ya. Jadi terkadang ulama-ulama terdahulu seperti itu. Ya Pak ya, terkadang pendapat satunya A, yang satunya B ya. Tanpa harus dicela gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak ya Pak ya. Ada orang yang mencela Syekh Albani kan seperti itu. Dalam satu kitab dia mendoifkan satu hadis katanya. Dalam yang lainnya dia mensahihkannya. Ya namanya manusia apa ya. Terkadang pendapatnya itu ya kita lihat alasannya apa kan gitu. Nah, bukan untuk menghina dan mencela, karena kadang-kadang ulama terdahulu pun seperti itu ada ya. Ya, menurut pendapatnya yang satu dia mengatakan harus nggak apa-apa rambut yang rontok itu dibiarkan saja nggak apa-apa ya. Namun pendapat yang lain dia mengatakan harus diapain? Dimasukkan ke kafannya, kan seperti itu. Ya, tanpa harus dicela, diremehkan dan direndahkan kan gitu. Nah, kemudian kata beliau, wa'lam, ketahuilah annahu yajibul ihtirazu an kabbihi ala wajhihi fa iza ghasalahu bisidri wa nahwihi. Kemudian ketahuilah wajib menghindari untuk tidak menelungkupkan mayat tersebut di atas wajahnya. Enggak boleh ditelungkupkan ya, harus ditelantangkan gitu. Harus dijadikan menelantang. Ya. Ketika memandikannya, menyiram mayat tersebut dengan sidir ya, dengan bidara dan yang semisalnya. Ya. Ya, jadi pada awal basuhan itu Pak, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada si mayit ya, kita gunakan air ya kan, yang bercampur dengan daun bidara. Setelah itu apa Pak? Setelah itu dengan air saja ya. Ya, air yang murni gitu ya, air yang mutlak ya. Air biasa, air tawar biasa Pak ya. Azala dzalika tsumma ba'da zawali, ya, kemudian setelah hilang kotoran-kotoran yang menempel yang sudah disiram dengan air yang bercampur bidara atau bercampur sabun tadi, ya, yughassalu bil ma'il qarahi, kemudian dibasuh dengan air murni ya, air yang tanpa campuran apapun, salasan, sebanyak tiga kali. Wa yaj'alu fi kulli ghuslatin kafura ya. Kemudian setiap kali disiram dengan air biasa dulu ya Pak, pada akhirnya disiram dengan air yang bercampur kafur. Ini untuk mewangikan baunya jenazah tersebut. Wa fi guslatihil akhirati, kemudian pada pencucian atau pada siraman yang terakhir, akadu, ini sangat-sangat ditekankan ya. Wal yakunil kafuru ya, wal yakunil kafuru qalilan ya, la'alla yataghayyar bihil ma'u fayaslabhu tuhuriyatuhu fala yakfi dzalika fil ghusli. Hendaknya kapur itu Pak pada pada siraman yang terakhir sedikit saja Pak. Kenapa Pak? Kalau seandainya kafur itu banyak dan mendominasi air sehingga yang lebih banyak, yang lebih dominan adalah bau kapurnya, maka ini menjadi air yang tidak mutlak lagi ya. Ini sama dengan air teh. Iya kan, air teh itu memang dia suci namun tidak bisa mensucikan, sehingga yang terakhir itu jangan terlalu banyaklah kapurnya gitu, dikit aja sehingga tidak mengambil kesucian daripada air itu. Fayaslubut tahuriyatahu gitu, tahuriyatahu ya. Fala yakfi dzalika fil ghusli kama la yakfil ma'ul makhlutu bisidri wa nahwihi. Maka tidaklah cukup itu di dalam memandikan jenazah
sebagaimana air yang bercampur dengan bidara saja tidak cukup ya, harus ada air murninya Pak gitu. Jadi maksudnya gini ya, jadi maksudnya jangan kita itu memandikan jenazah itu dengan air yang campur bidara atau campur sabun aja, tidak ada air murninya gitu. Harus ada juga dengan air murni, harus kita sediakan itu supaya ada ember air yang bercampur bidara atau yang bercampur sabun ya, ada air yang bercampur kapur barus, kemudian ada air yang tidak ada campuran apapun, air murni itu. Jadi pada awalnya itu Pak, pada basuhan yang pertama dengan bidara itu dulu untuk menghilangkan bau ya, kemudian setelah itu air murni 3 kali ya, kemudian yang terakhir ya Pak ya, yang kelimanya ini bisa kita campur dengan air kapur ya, namun jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak, secukupnya saja sehingga bisa mewangikan jenazah tersebut. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yatanabbah ya, fal yatanabbahu, fal yantabih ya. Nah, kemudian hendaknya seseorang memperhatikan lidzalika hal ini ya, atau hal itu ya. Fal yantabihu lidzalika, hendaknya seseorang memperhatikan, jangan memandikan mayit itu dengan air yang campuran saja gitu. Wa ila hadza al-isyaratu biqauli syekh ya. Jadi isyarat ini sudah ada pada perkataan penulis ya, pada perkataan Syekh Abu Syuja ya, karena di sini beliau katakan tadi wa fi akhirih syai'un yasirun ya, dan pada siraman yang terakhir syai'un yasirun, sesuatu yang sedikit yang dicampur ke dalam air, minal kafur, dari kafur, yaitu kapur apa Bang? Kapur barus. Syai'un yasirun min kafurin ya, sesuatu yang jumlahnya sedikit dari kapur. Wallahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui. Baik ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ini sudah kita bahas cara memandikannya. Itu aja kesimpulannya Pak ya. Nah, jadi kesimpulannya cara memandikannya, yang pertama berniat ya Pak ya, dalam hati aja ya, karena ini pendapat yang kuat ya, meskipun sebagian ada Syafi'i yang berpendapat nggak usah niat kayak gitu ya, namun kita lebih menempatkan jumhur ulama berpendapat keumuman daripada hadis Nabi SAW innamal a'malu binniyat ya. Kemudian setelah itu apa Pak ya? Ya setelah itu mayit kita sediakan alat-alat dahulu. Pak ini yang penting ya. Kita sediakan alatnya. Airnya harus kita sediakan, kemudian kalau bisa dengan apa namanya, sarung tangan ya. Karena nanti akan kita membuang kotoran-kotoran kalau ada. Kemudian sisir ya Pak ya. Kemudian diadakan di tempat yang tertutup. Nah ini dijelaskan juga ini ya. Ini akan dijelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Namun ini ada sesuatu yang sudah ma'ruf ya, tidak boleh dilihat auratnya. Karena kalau seandainya dilihat sama-sama ini ya, ini akan apa Pak? Sesuatu yang akan menimbulkan fitnah gitu. Mungkin mayit itu nanti ada hal-hal yang cacat gitu ya. Iya, ada aib-aibnya nanti yang harus dijaga gitu. Jadi orang yang memandikan jenazah itu pula tidak boleh menceritakan aib si mayit. Haram hukumnya Pak ya. Itu ghibah. Jadi menggibah itu, baik itu mayit nggak boleh juga Pak. Oh jenazah tadi keras sekali, nggak boleh kita bilang gitu Pak. Diam aja kita. Oh jenazah tadi baunya luar biasa busuknya, nggak boleh Pak. Makanya kita nggak boleh merame-rame itu. Ya khawatirkan kalau rame-rame kan, namanya orang umum ya. Orang umum kan biasa aja kan, nanti jadi buah bibir kalau ada aib-aib dari mayit itu. Ya kan? Oh mayit itu apanya itu busuk, benana, jorok kali gitu kan. Itu kan nggak boleh, Pak, haram. Ya, itu makanya kita harus memandikan mayit di tempat yang tertutup. Nggak boleh orang nengok Pak. Kalau yang nengok ditegur aja Pak, maaf Pak ya. Ya ini Pak yang mandinya sudah pada Pak, kayaknya
nanti aja sudah dikafani dilihat gitu ya. Kalau bisa dilarang ya Pak ya, jangan ngintip gitu Pak. Iya seperti itu. Jadi setelah itu Pak, awalnya adalah kita sediakan kain untuk menutupi auratnya. Jadi kalau laki-laki dari pusar sampai ke lutut ya. Kalau perempuan tentu dari ini ya Pak ya, dari dada, di atas dada ini sampai ke lutut. Ini kain gitu ya, ditelentangkan. Ya, kemudian kita bersihkan ya dulu kalau ada najis darah-darah nana. Kemudian setelah itu kita angkat ya, kita dudukkan seperti ini ya. Dengan tangan kita atau minta bantuan teman. 3 orang bisa juga itu ya. Kemudian dengan sarung tangan kita tekan perutnya dan kita istinjakan ya. Kita buang kotorannya dan kita cebok setelah itu. Setelah itu apalagi Pak? Setelah itu kita wudukkan dia. Seperti wuduk sholat Pak ya. Iya, kita cuci kedua tangannya dulu ya kan? Kita yang mencucikan, kita yang memandikan ya, kemudian bersihkan ininya, mulutnya, masuk air ya, masuk hidung ya. Namun jangan dipaksakan gini-gini, dengan lembut ya Pak ya. Iya, dengan lembut gitu. Kemudian setelah itu Pak, kita wudukkan seperti wuduk sholat ya kan? Dan seterusnya. Kemudian apa Pak? Setelah itu mulai dari kepala dulu, sambil kita sisir rambutnya ya Pak ya. Iya, kalau perempuan tadi kepalanya rambutnya dikepang 3 seperti tadi ya. Nah, kemudian kalau laki-laki ada jenggotnya panjang ya Bang ya, disiram jenggotnya dengan disisir juga. Setelah itu baru kita basuh ya bagian tubuh sebelah kanan, basuh bagian depan, kemudian diangkat untuk bagian dalamnya juga ya, bisa dibasuh gitu. Kemudian sebelah kiri lagi Pak. Nah, sudah seperti itu aja. Kemudian ya dengan bidara awalnya ya kan, kemudian dengan air biasa lagi, kemudian terakhir dengan air yang bercampur kapur baru. Sudah. Nah, setelah itu baru kita siap mengkafannya. Insya Allah ya, pada pertemuan yang selanjutnya kita akan jelaskan, kita akan baca pembahasan tentang ya kan pengafanan. Nah, kalau mandi gitu aja nggak sulit Pak ya. 6. Baik ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan Pak? Ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berdoa pada kayaknya suara yang di belakang bisa dikondisikan supaya kedengaran jawabannya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berdoa pada saat sujud dan sebelum salam menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari? Ini sudah kita jawab ya pada kajian di Jambi ya. Ada juga yang nanya seperti ini. Jadi ini ya di antara waktu mustajab berdoa adalah ketika sujud. Dalam hadis sahih Imam Muslim, kalau saya tidak salah, Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Saat yang paling dekat untuk dikabulkan doanya gitu, antara seorang hamba dan Rabbnya dan Tuannya adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah di dalam sujud tersebut berdoa. Yang lebih afdol ulama menyebutkan adalah berbahasa Arab. Ini yang lebih utama ya Pak ya, sunnahnya dengan bahasa Arab. Namun kalau nggak bisa doa apapun, nggak ada yang hafal Pak Ustadz ya, kecuali bahasa Indonesia. Dalam keadaan seperti ini boleh, sebagian ulama berpendapat boleh berbahasa Indonesia. Demikian juga sebelum salam. Namun kalau seandainya ibu menghafal doa itu lebih afdol ya. Gampang, sekarang kan sudah banyak buku-buku doa yang sahih ya. Ustaz Yazid ada mengarang buku zikir dan doa itu kan, banyak doa-doa itu yang bisa dihafal. Begitu doa-doa dalam Al-Quran, doa dalam sunnah gitu, banyak sekali ya.
yang bisa kita hafal gitu. Namun kalau nggak ada sama sekali yang bisa dihafal, taunya cuma bahasa Indonesia, ya dalam keadaan seperti ini diperbolehkan oleh sebagian ulama, wallahu alam bisawab. Dilafalkan apa didalam hati? Iya, dilafalkan boleh. Iya. Iya. Nah, ini sebagai pendapat, ada juga pendapat yang tidak membolehkan, ya. Namun ulama yang membolehkan itu ada syaratnya, Pak. Syaratnya dia tidak bisa lagi berdoa gitu. Tidak ada yang hafal lagi doanya gitu. Iya. 6. Iya. Bagaimana, Bang? Iya, yang tidak membolehkan itu sebenarnya bacaan sholat. Ini kan doa ya, ini di luar bacaan sholat nih Bang. Kalau yang tidak dibolehkan mutlak ulama itu adalah bacaan sholat, contoh Al-Fatihah, Takbiratul Ihram itu. Nah, kalau di sini kan di luar sholat nih, apa namanya, bukan bagian dari bacaan sholat. Gitu. Karena Nabi di situ memerintahkan secara umum, maka perbanyaklah doa, kan gitu. Jadi tidak ada Nabi menjelaskan doa bahasa Arab atau bahasa Indonesia, kan gitu. Sehingga ulama berbeda pendapat karena tidak ada dalil yang sharih, yang tegas. Nah, itu salah satu penyebab ulama berbeda pendapat, kan itu Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau doa yang maksur itu artinya yang diasarkan gitu, yang ada riwayatnya, nggak boleh dengan bahasa Indonesia. Contoh doanya apa namanya itu, Rabbil firli, di antara Rabbil firli, nggak boleh ya Allah ampunilah aku, nggak boleh itu Pak, karena itu yang maksur. Kalau yang sudah ada riwayat ketentuannya nggak boleh dengan bahasa Indonesia, karena ini sudah bacaan sholat yang maksur ya. Boleh kita dengan bahasa Indonesia Pak. Ya, ya. Iya, puji-pujian dulu, subhana rabbiyal a'la bisa. Ya, subhana rabbiyal a'la, ya kan, subhana rabbiyal a'la bisa ditambah wa bihamdi gitu kan. Nah, baru doanya. Iya. Itu dalilnya sahih itu Pak ya, insyaallah. Ya. 6. Ada lagi Bang? Ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberi kesehatan dan dilindungi Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian juga hendaknya yang bertanya. Bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya. Pertanyaan teman di tempatnya, jika ada orang meninggal malam jam 20 WIB, berarti jam 8 ya Pak ya, ada istilah mandi apa nih, kerbau apa, mandi apa nih, kubal ya. Iya, kalau di kampung saya namanya mandi kerbau ya. Kalau mandi kerbau itu nggak pakai sabun ya. Iya, mandi kerbau ya. Kalau ada orang yang mandi nggak pakai sabun ya, di kampung saya namanya mandi kerbau ya. Ini mandi kubal ya, itu mandi biasa, maks. Besoknya baru dimandikan lagi. Mandi jenazah, adakah tuntunannya itu Ustaz? Ini nggak ada tuntunannya ya, nggak ada istilahnya mandinya 2 kali namanya itu. Iya, karena 1 kali siram aja sudah sah, itu sudah dikatakan memandikan, kan itu yang kita bahas tadi ya. Iya. Tapi kalau 2 kali seperti itu, ini membutuhkan dalil. Ini adalah ibadah yang terkait dengan bilangan. Jadi bilangan yang sudah ditetapkan dalam syariat, mandi jenazah itu 1 kali. Tapi kalau dibuat 2 kali membutuhkan dalil. Ya, maka kita minta dalilnya apa? Kalau tidak ada, maka masuk dengan sabda Nabi, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat satu perkara dalam masalah agama, ini masalah agama nih, memandikan jenazah masalah agama ya, dia buat-buat satu perkara yang tidak ada dari kami tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia tertolak, gitu ya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi bagaimana dengan adatnya Pak Ustadz? Ya, itulah ya Pak. Terkadang adat banyak yang tidak sesuai dengan agama.
Karena memang prinsip seorang muslim adalah agama bukan adat, Pak ya. Yang menjadi tuntunan adalah agama, ya. Adat boleh, Pak, namun adat yang tidak bertentangan dengan agama. Boleh ada adat gotong royong, ya, bagus. Bahkan kita diperintahkan untuk saling tolong menolong, itu kan gotong royong artinya. Fata'awanu 'alal birri wa taqwa. Allah mengatakan saling tolong menolong lah, artinya gotong royong, ya, kerjasama gitu ya, dalam perkara yang baik, dalam kebersihan, ini bagus. Ini adat yang bagus ini. Tapi kalau adatnya organ organ tunggal, sudah menjadi adat itu. Adat itu kan sesuatu hal yang sudah dibiasakan sehingga menjadi adat istiadat. Ya kan, sesuatu yang sudah dibiasakan. Tapi Pak Ustadz, organ itu udah biasa kalau nikah. Ini enggak dalil itu, Pak. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga ya kan yang nyanyi biduan wanitanya sudah biasa juga katanya. Adat yang sesat itu namanya, yang melanggar Al-Quran dan Sunnah kan kita katakan sesat, ya. Karena dalam agama kita nggak boleh, ya, wanita yang buka aurat, ya, memancing syahwat, ya. Nah, kalau nafsu setan enak nengoknya, ya. Iya. Namun kan dilarang oleh agama kita. Ya, bahkan di dusun saya dulu, ya, lagi organ itu ada minuman juga, Bang. Minuman keras. Bahkan ada orang bertinju pula, ya. Ya lah mabuk, ya kan. Bertinju, ya, ada yang meninggal semalam itu. Nauzubillahi min zalik, ya, karena memang adatnya sudah tidak benar lagi. Assalamualaikum Ustaz, maaf di luar tema. Ya, nggak apa-apa, Pak, ya. Apakah sholat duha disunahkan untuk membaca surat Ad-Duha? Iya, nggak ada dalil khususnya harus membaca surat Ad-Duha, tapi boleh, ya, karena memang membaca ayat apa saja boleh, mau duha, mau al-ikhlas, ya, mau inna a'toina, boleh, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Saya sendiri belum dapat dalilnya. Kalau yang tahu saya itu seperti dalil yang disunahkan itu, misalkan membaca Al-Kafirun di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas, itu sholat qobliyah subuh, itu memang ada dalilnya, Nabi membaca itu. Tapi kalau sholat duha saya sendiri nggak tahu dalilnya, mungkin Bapak ada yang tahu, ya, tolong kasih tahu hadisnya gitu. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saat ruku dan sujud membaca doa harus 3 kali atau tidak ada batasannya? Bagaimana kalau kita lupa membaca doanya? Apakah batal sholat? Mohon penjelasannya. Jadi walau alam, ya, saya tidak mengetahui, saya sendiri tidak tahu harus 3 kali, ya. Ya harus tiga kali, namun boleh 3 kali gitu. Ya, boleh 3, namun membatasi dengan 3 kali ini membutuhkan dalil. Kalau tidak ada dalil yang membatasinya, itulah yang disebut dengan bid'ah, ya. Bid'ah idhafiyah namanya, Pak, ya. Ya. Sesuatu ibadah yang tidak dibatasi kita batasi, ini nggak boleh, Pak. Dengan jumlah tertentu. Allah menyuruh kita berzikir sebanyak-banyaknya, nggak boleh kita batasi itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman, zikir sebanyak-banyaknya. Ya, zikir aja tanpa batasan. Tapi kalau zikirnya ada batasannya, ya kita batasi sesuai dengan yang dibatasi oleh dalil gitu. Dan tidak boleh kita membuat batasan-batasan menurut kita pribadi, Pak. Ya kan? Gitu. Jadi makanya zikir itu kan ada 2 dibagi ulama. Ada yang namanya muqayyad, zikir yang ada kaitannya, artinya yang ada batasan-batasannya dan tata caranya. Contoh, kalau zikir subhanallah sudah surat 33 kali, harus 33 kali. Karena ada dalil 33 kali misalkan. 10 kali ada juga dalil, kan, di antara dalam riwayat hadis ada yang 10 kali gitu. Iya. Ini kita buat pula baca Asmaul Husna, ya Latif ya Latif 1000 kali, keutamaan bisa menghilang. Ya, ini digunakan oleh teman di Banten, teman saya gunakan itu, ya, untuk bisa maling katanya. Ya, amalannya gitu. Ini dapat ijazah juga itu. Pas menerimanya qabil tuh, ya. Tapi qabil tuhnya yang salah, ya. Iya. Ini enggak ada. Kita tanyakan sama Bapak itu, ada enggak dalilnya membatasinya?
Ya hadisnya ada, nggak ada ternyata Pak. Ternyata itu amalan dari gurunya. Usut diusut, rupanya gurunya dapat ketika bermimpi. Ya. Bermimpi ketemu Sunan Kalijaga katanya. Jadi ini dari Sunan Kalijaga ini sanadnya kayak gitu. Namanya lewat mimpi gitu Pak ya. Boleh jadi yang datang mimpi itu setan kan, nggak tahu itu. Apa benar Sunan Kalijaga kan gitu ya. Itu pertanyaannya. Iya, jadi intinya seperti itu Pak ya. Kalau seandainya ada dalil yang membatasi, kita batasi. Kalau tidak ada ya tidak dibatasi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan diperbolehkannya mencium jenazah? Apakah sebelum dimandikan atau sesudah dimandikan? Boleh sebelumnya